Iya, pemirsa, masih di debat Ada Apa Berita, masih membahas menggugat Undang-Undang Pilpres nomor 42 tahun 2008. Di sini hadir politisi dari Partai Gerindra, Bang Fadlizon, apa kabar? Baik, terima kasih. Iya, Pak Fadlizon, ini bagi Pak Yusril sendiri mengatakan begitu, termasuk mungkin ini sempat menjadi deadlock begitu ya di pembahasan DPR sendiri, termasuk Gerindra sendiri yang terus mendukung agar ini segera direvisi sendiri begitu. Ada pemikiran begitu bahwa terganjal juga Partai Gerindra begitu dengan adanya Undang-Undang nomor 42 tahun 2008. Kami tentu saja harus berpijak kepada apa yang menjadi prinsip-prinsip demokrasi, tapi juga berpijak kepada realitas politik. Dalam hal masalah prinsip-prinsip berdemokrasi, sejak awal Partai Gerindra sebenarnya menginginkan sesuai dengan amanat konstitusi itu, bahwa kita menginginkan ada hak yang diakui, hak dipilih dan memilih, itu adalah hak. Dan termasuk dalam hal pilpres, ya dalam hal pilpres di situ tidak disebutkan kecuali dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, sehingga ya ketika itu ada 3 sikap yang tetap mempertahankan ambang batas 20%, ada yang sesuai dengan parliament threshold atau sesuai yang menjadi peserta pemilu di 2014. Nah, kami melihat bahwa sebetulnya paling tidak itu parliamentary threshold bisa menjadi batas ketika itu. Dan memang ini adalah suatu hal yang subjektif. Dan akhirnya yang menentukan adalah realitas politik. Realitas politik sekarang mengatakan bahwa pembahasan revisi Undang-Undang nomor 42 itu dihentikan, ya, tapi tidak kemudian benar-benar mati. Itu artinya setiap saat bisa dihidupkan. Nah, kami pada prinsipnya siap. Mau 20% juga siap, mau 3,5% tanpa itu juga siap, ya. Karena memang ya kita harus siap dengan realitas tadi. Tapi jelas bahwa ini adalah cermin dari usaha untuk oligarki partai. Rakyat ya tadi dikatakan di fait accompli dengan hidangan yang sangat terbatas. Harusnya kita punya 10 hidangan atau 12 hidangan, kita cuma dikasih misalnya 3 hidangan. Jadi pilihannya sangat pendek. Tapi saya kira sebagai orang partai ya, Anda tidak bisa berbicara seperti itu. Kita ini kan pertanggungjawaban politik kepada rakyat kepada institusi itu adalah melalui partai. Persis. Karena kalau orang per orang pertanggungjawabannya apa akuntabilitas? Bukan, kan diusulkan oleh partai politik. Iya, makanya atau gabungan partai politik. Artinya sebenarnya begini, kalau ada 12 partai, let's say 12 partai ini mempunyai hak untuk mencalonkan, maksimum ada 12 calon. Itu ya, kan belum pernah, tentu semua. Itu tahun 90-an ketika kita masuk ke era reformasi, kita masih dibahas di MPR dulu, kita sudah membahas itu. Apakah kita akan nanti muncul dengan 50 sekian calon presiden? Pernah mungkin Prof juga ikut dalam pembahasan di PAH itu dulu ya. Maka kemudian kita sepakatilah konsensus ketika itu ada poin untuk menancapkan dulu startupnya, ya kan? Tahun 2004 berapa? Ya itu 15. Ya, tapi begini juga, Pak. Kalau kita lihat ya memang kekentalan warna politik terhadap usulan perubahan ini masuk ketika injury time lagi. Tapi dan sekarang itu kepentingan politik. Sebetulnya sebentar, kami juga ketika dengan Gerindra juga detik-detik terakhir. Jadi tidak juga benar kalau seolah-olah kami tidak bersuara ketika itu karena kami sudah posisi aman dan nyaman. Enggak juga seperti yang Prof bilang. Kita juga detik-detik terakhir itu hampir tidak punya kesempatan mencalonkan. Sebentar, saya tahan dulu bahwa ini ada unsur tendensi begitu ketegangan dari beberapa parpol, mungkin termasuk di sini Partai Gerindra. Tidak, kita seperti saya katakan tidak ada ketegangan, ya, karena kami yakin juga pada pemilu yang akan datang ini bisa mendapat dukungan dari masyarakat yang jauh lebih besar karena persiapan lebih matang, ya. Namun kami bukan itu masalahnya. Masalahnya itu tadi kembali kepada prinsip-prinsip demokrasi yang begitu membatasi. Aturan sampai 20% memang subjektif. Ada harus pembatasan, saya kira perlu. Dan itu sudah dibatasi, itu partai politik dan gabungan partai politik. Tidak sembarangan orang bisa mencalonkan diri. Dan saya kira itu sesuatu yang bagus. Nah, namun kalau tetap juga 20% seperti kami katakan tidak ada masalah, ya. Artinya akan lebih sedikit sajian kepada masyarakat. Nah, ke depan ini menurut saya kalau dengan adanya gugatan ini dan mudah-mudahan ya tentu saja berhasil dengan argumentasi yang kuat, ya, kami sih sangat mendukung sehingga pemilu bisa serentak mungkin ya secara teknisnya
pemilu presiden dengan pemilu legislatif itu akan jauh lebih bagus, lebih hemat ya bagi rakyat juga. Saya sangat khawatir ya bila presiden di 2008 itu terjadi ya. Ketika Pak Mahfud ujuk-ujuk membatalkan pasal yang mengatur suara nomor urut dengan suara terbanyak ya, dan itu meluluhlantahkan semua. Tidak tahu lagi kita jenis kelamin dari undang-undang itu apa. Sedangkan Pak Mahfud itu kan latar belakangnya orang partai, orang Senayan gitu. Itu putusannya kira-kira pertengahan Desember. Iya, makanya ini agak mengerikan juga nih. Nah, kalau ini terjadi, bayangkan apa yang terjadi di 2014, 9 April dan 9 Juli ya. Ini kan kayak main-main semuanya. Tapi Pak Effendi begitu, bukankah PDI Perjuangan akan lebih aman begitu, artinya begitu bisa dipastikan kalau misalnya satu parpol atau gabungan parpol sendiri tanpa dibatasi presiden threshold sendiri akan mampu mengajukan begitu pasangannya sendiri ketimbang mungkin nanti kalau misalnya kurang dari presiden threshold. Nah ini sekali lagi kita bukan mencari keuntungan bagi partai di sini. Kita kan berbuat di era kita, di era saat kita masih hidup, kita lalui sejarah itu, kita melakukan pengabdian ke bangsa dan itu dicatat oleh sejarah. Kan sejarah itu kan mencatat bagaimana sejak kita mulai berpartai tahun 55 sampai dan seterusnya sampai saat ini. Nah sehingga kita tidak ingin juga terjebak di pragmatisme sesaat, kepentingan gitu. Yang hanya ingin, kalau saya ingin mengajukan, kemudian saya potong thresholdnya. Justru itu Pak Effendi, saya kira. Jadi apa jadinya nanti kalau masalahnya justru di tahun 2009 itu seperti itu. Ketika dibuat sampai 20%, saya kira semangatnya ketika itu mungkin tidak akan diakui secara formal, tapi di belakang itu adalah ingin menjegal juga calon tertentu, ya. Sehingga tetapi justru calon yang mau dijegal itu dialah satu-satunya yang paling eligible untuk bisa maju. Nah, ini kita bicara politik. Kalau seingat saya waktu itu 2 calon aja sehingga nanti tidak gampang terjegal juga gitu. Jelas salah ada koalisi oposisi, koalisi pemerintah. Argumentasi formalnya kan memperkuat sistem presidensi. Ya, itu alasan formalnya. Bukan alasan politik, ya. Tetapi kalau kita lihat sistem presidensial kita itu sangat kuat, ya, tidak perlu dibatas-batasi begini juga sangat kuat. Hanya masalahnya presidennya kuat atau lemah, gitu loh. Jadi kalau sistemnya kuat tidak bisa dijatuhkan. Karena saya kira pada ujungnya ketika kita bicara perilaku politik itu sangat subjektif, kepentingan masing-masing, gitu ya. Bukan mau menata. Kalau kita mau menata, ya kita kembalilah benar-benar kepada konstitusi kita. Semangatnya itu adalah orang bisa dipilih dan memilih. Tapi memang subjektif dan sangat tergantung pada opini. Dan opini itu menurut saya tinggal bagaimana kita saling bisa berargumentasi kekuatannya, terutama mengacu kepada tempat kembali kita yaitu konstitusi kan. Nah, tempat kita kembali konstitusi inilah yang saya kira harus menjadi acuan. Kok kebenaran pada opini gimana sih? Saya nggak ngerti. Jadi biar maksud saya realitas itu tidak karena mayoritas. Ya, itu dia. Seperti ketika bicara soal misalnya argumentasi tidak bisa sistem presidensil, tidak ada hubungannya karena sistem presidensial kita sudah kuat. Yang untuk menerapkan yang hubung-hubungkan itu kan sampean. Kita nggak hubungkan itu. Argumentasinya itu kan tadi ada tuh sistem presidensial. Saya tidak kita PDI Perjuangan tidak pada posisi itu. Enggak. Tapi gini, merujuk kepada 2008, bayangkan. Mohon maaf ya, Prof, kalau Prof sebagai pelaku di dalam struktur partai itu bisa merasakan sama kayak kita cerita supir bajai, baru kita akan tahu rasanya jadi supir bajai kalau kita benar-benar jadi supir bajai. Kalau enggak, kita tuh emang enak kayak ngomentarin kayak orang pemain bola gitu, begana begini, begana. Tapi para gitu. Nggak mudah loh itu. Artinya yang di dalam partai sendiri. Dalam partai kok. Ya itu benar kok pragmatis sekali ingin instan ke urusan. Contoh misalnya suatu saat di Amerika Serikat misalnya ada protes besar-besaran terhadap hukuman mati di bawah anak di bawah 18 tahun. Kan waktu itu kan dewasa di sana 18 tahun. Tetapi kemudian 16 tahun, 17 tahun bisa dihukum mati. Nah, ketika kemudian ada opini besar-besaran, maka kemudian pada waktu itu jiwa konstitusionalisme Mahkamah Konstitusi berubah.
Jadi kemudian rasa keadilan di masyarakat, itulah yang namanya kita menangkap rasa keadilan di inilah masyarakat. yang kemudian saya bisa memahami kenapa MK memutuskan seperti Pilkada Bali. Bayangkan orang bisa mewakilkan mencoblos, dan itu menjadi jurisprudensi baru. Kalau itu dasarnya adalah opini, Tidak tidak boleh dia bergerak dalam bentuk dalam tekanan opini. Kalau- Konstitusi itu mungkin kan ini koridor yang saya sendiri. kira dikatakan saya ingin mendukung apa yang Nggak disampaikan oleh bisa, Pak maka Refli. MK juga Bukan. harus kita Soal pertanyakan. rasa keadilan itu mungkin contohnya agak berbeda. Tapi rasa keadilan masyarakat, misalnya dalam kasus ini, dan ada keinginan yang mendorong selama itu tidak bertentangan, ya saya kira masih dalam satu koridor, itu tidak ada masalah, gitu. Dan ini yang menurut saya kita ada satu ruang di situ. Memang 20% tidak salah, 15% tidak salah, tidak ada sama sekali, tidak salah. Tetapi ruang itulah yang harus diputuskan, dan itu antara lain melalui pendapat partai politik, sikap partai politik, dan harus sebetulnya kita mendengarkan rasa keadilan masyarakat. MK ini kan binding inkrah, ya kan? Bayangkan sebuah keputusan nanti kalau itu binding, berarti si KPU dan sebagainya harus mengikuti itu. Betul. Bayangkan ini, padahal si MK sendiri, case Bali itu, ya kan loh, saya ini nggak main-main loh Pak. Berarti semua orang boleh mewakilkan loh. Presiden itu yang menjadi hukum positif loh. Ya sebenarnya itu terjadi juga di Pak Refli. Papua. Jadi gini, ini berbeda dengan apa yang kita debatkan ini. Iya, kira itu. Bayangkan, Hal yang berbeda. Bayangkan dulu. Bayangkan, hanya karena Gol ingin mencalonkan, kemudian merusak seluruh tatanan ketatanegaraan ini. Ada urusannya. Ini dalam koridor. Kalau mau nyalon aja. Bukan kita melihat membaca. Kalau ini koridor. Nggak ada koridor. Saya mengungkapkan satu Ini fakta. pintu masuknya aja lain-lain, tapi golnya Jadi, sama. saya ungkapkan satu fakta Iya. yang tidak Sama. terbantahkan. Tapi tujuannya yang Pak Effendi lihat begitu ini. Udahlah, ini mau calonkan diri Saya aja. tambahkan satu fakta. Udah. Sejak tahun 99 ketika kita mengubah konstitusi, itu mengenai perdebatan presiden ini sudah muncul di sana. Iya, betul. Jadi Betul. ketika waktu itu berdebat begitu, misalnya pendidikan, ada yang mengatakan harus S1 dong. betul. Tapi ada partai mengatakan, oh enggak, tidak relevan. Ada yang mengatakan soal kesehatan, ya kan? Wah, ini tidak relevan. Saya termasuk yang menolak itu. Tunanetra itu Jadi sebagai... saya ingin mengatakan bahwa perdebatan mengenai presiden ini tidak hanya perdebatan dan di ruang-ruang Mahkamah Konstitusi dan di ruang-ruang DPR. Bahkan ketika bangsa ini membentuk konstitusi sudah berdebat di sana. Betul. Karena kita dibelenggu oleh orang-orang yang secara aktual akan berpartisipasi atau akan Artinya hidup Pak- dalam politik kontemporer. Iya, Bang hari ini. Fadlizon, gugatan Pak Yusril ini konstitusional begitu, legal begitu ya? Ya, Artinya kalau sebagai satu gugatan saya kira itu kan hak Oke. ya untuk melakukan gugatan, dan kami dalam posisi saya kira bagus-bagus saja. Oke. Tapi diterima atau tidak diterima kami siap. Oke. Tidak ada masalah. Oke, Ya. menarik, kita harus break dulu. Maksud pertanyaannya, apakah gugatannya itu konstitusional? Oke. Iya, Yang nanya aja. nanti kami akan lanjutkan lagi begitu ya, tapi kita harus beri sejenak, tetap di debat ada Pak Berita. Oke. Masih di debat ada Pak Berita begitu. Ini kalau kita berandai-andai begitu ya, Bang Fadlizon, kalau misalnya gugatan dari Pak Yusril begitu ya digolkan sendiri begitu, artinya Gerindra sendiri akan mengusung begitu calonnya sendiri ya, tanpa melirik partai politik lain untuk Oh mengusung iya, capres dan artinya juga cawapres. di sekarang ini kan yang sudah jelas bakal calon dari partai politik yang sudah ada kan dari Gerindra, kami mau mencalonkan Pak Prabowo, dari Golkar sudah ada, dari Hanura sudah ada. Yang lain memang belum memutuskan. Iya. Jadi bagi kami ini sesuatu yang bagus ya. Tapi kalau misalnya tidak tetap merujuk kepada apa yang sudah ada juga tidak ada masalah ya. Dua-duanya saya kira satu pilihan yang realistis ya, realitas politik kita gitu. Tetapi kalau kita berbicara tentang bagaimana keuntungan bagi masyarakat, maka masyarakat akan lebih untung kalau disajikan dengan menu sajian yang lebih banyak pilihannya. Dan ini mempercepat proses menurut saya regenerasi kepemimpinan nasional. Paling tidak kalaupun tidak akan terpilih yang muda, akan ada mantan calon dan sebagainya. Ini satu proses exercise politik ke depan juga. Menarik begitu. Mungkin Pak Effendi begitu, mungkin dari Gerindra melihat bahwa beberapa calon begitu, Saya termasuk kira- dari PDIP kan calonnya itu saja begitu. Saya kira gunakan saja media konvensi. Jadi mereka yang berobsesi atau yang punya
sahwat ingin menjadi presiden, biarlah menjadi bakal calon semua. Kan beribu-ribu bakal biarin aja. Tapi once dia menjadi calon dan ditetapkan oleh KPU, dimasukkan dalam lembar negara, kayaknya jangan main-main kita. Jangan, ini karena menu masakannya menu buat rakyat. Siapa bilang? Ya. Rakyat nggak membutuhkan menu yang begitu. Siapapun begini. Dan apa visi misinya gitu. Soal regenerasi. Apakah kemudian kalau kemudian sudah begitukan kemudian calon itu menjadi calon yang baik? Ya makanya medianya melalui konvensi. Karena itu melalui fait accompli oleh partai politik karena memang konstitusi begitu. Artinya proses rekrutmen politik termasuk kepemimpinan nasional belum tentu berhasil juga dengan cara itu. Artinya tergantung pada figur. Artinya semakin banyak figur yang ada, pilihannya itu semakin bagus. Nah, paling nggak ada 12 pasang gitu. Probability-nya semakin bagus. Bedanya. Apakah rekrutmen kepemimpinan itu berarti bahwa orang itu dipilih untuk jadi presiden sementara dia belum teruji oleh sebuah sistem. Jadi saya kurang sependapat juga kalau menyebut bahwa presiden mana yang sudah teruji oleh regenerasi itu adalah orang yang baru sama sekali tapi dia nggak paham konstitusi misalnya. Dia belum pernah ke Aceh, belum pernah ke Papua. Jadi dan di negara lain kan banyak juga yang senior-senior terpilih lagi menjadi presiden atau berkali-kali jadi presiden dan bagus gitu karena sistemnya demokratis. Nah yang ingin kita lihat sekarang misalnya Pak Yusril, legal standingnya bagaimana? Karena baru bakal calon, jangan-jangan bakal calon kemarin untuk mendapatkan posisi legal standing. Lebih baik Pak Prabowo misalnya atau Pak Wiranto aja yang maju ke Mahkamah Konstitusi karena ada posisi legal standingnya kemarin 2009. Kalau merasa terganggu gitu. Kalau sekarang kan orang akan bertanya lagi. Berbeda pendapat lagi melihat posisi Prof. Yusril yang maju ke Mahkamah Konstitusi. Kenapa tidak Pak Prabowo begitu? Oh enggak, kami seperti sudah sampaikan, kami berusaha melalui apa yang waktu itu revisi yang sudah dibentuk di DPR dan memang suara ketika itu menghentikan, ya sudah, kita harus bekerja keras untuk menghadapi pemilu legislatif ya. Tetapi kalau ada perkembangan apapun, ya termasuk perkembangan ini, kalau ini kemudian menjadi sesuatu keputusan yang kemungkinan bisa merubah tatanan atau aturan main yang ada, ya saya kira ini juga sesuatu yang bagus. Itu. Pak Refli. Ya kan sederhana kan, saya kira kan kalau kita berpikir wacana akademik kan kadang-kadang kita berpikir 20-30 tahun mendatang. Kalau berpikir wacana politik kan kelihatannya apa yang ada hari ini. Enggak juga. Kalau misalnya kebetulan saya berada pada posisi yang kira-kira menguntungkan untuk pro presidential threshold, saya akan tempuh jalan itu kan begitu. Kalau sebaliknya saya tidak akan tempuh jalan itu. Dan saya kira sah-sah saja lah dalam politik. Politik is a game. Jadi saya kira karena ini adalah is a game, karena itu ada regulasi, ada aturan main, dan kemudian ada Mahkamah Konstitusi, ya kan, ada semuanya. Yang paling penting adalah peace. Ya, jadi ini kan demokrasi. Pengamat-pengamat, kemudian para surveyor juga menyampaikan bahwa ini sangat yang diuntungkan adalah PD Perjuangan, ya kan? Tapi bagi kami, khususnya ketua umum kami, poinnya bukan di situ. Mari kita posisi hari ini. Tidak. Gerindra yang menang. Kita bicara. Dan Golkar terutama. Kita bicara bagaimana kita memahami ya proses tata negara ini, ya kan? Dengan kita otonomi daerah yang karut-marut hanya sekedar mengembangkan, memperluas wilayah otonomi saja, ini sudah tidak bisa terkendali. Apalagi nanti ada undang-undang desa. Jadi banyak sekali PR-PR yang sebenarnya bukan PR, tapi kita bebani sendiri diri kita. Nah, konon lagi nanti masuk keputusan yang saya mudah-mudahan yang di MK ini jangan terbawa arus ketika Pak Mahfud ya. Karena bagi kami pasti kita akan lawan ini. Pak Refli tadi ya, ini kita melihat siapa yang diuntungkan begitu yang nanti kita politik is a game. Yang paling penting yang diuntungkan harus rakyat. Yang diuntungkan harus rakyat, itu dia. Politik is a game ya, pemirsa. Kita nanti lihat apakah tadi gugatannya bisa digolkan atau tidak oleh Mahkamah Konstitusi dan siapa yang diuntungkan nanti. Tentunya yang diuntungkan adalah yang dipilih Anda, pemirsa, dalam pemilihan legislatif dan juga Pilpres 2014. Saya Adam Lubis pamit dari Debat Ada Apa Berita. Terima kasih. Selamat malam.